Nah, yalla. المقدمة السادسة حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. هذه المسألة على جانب على جانب كبير على من الأهم على جانب كبير على جانب كبير من الأهمية، حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها. وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة. طيب فهمتم هذه العبارة في هذه الفقرة؟ فاهمين ya? مفهوم؟ أو بعبارة أخرى اقرأ أكمل أو بعبارة أخرى وبعبارة أخرى، هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه حكم شرعي؟ فهمتم هذا؟ فهم ya? إن شاء الله. طيب هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية، حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها. Masalah ini berada pada posisi yang sangat penting, besar. Ini masalah besar, masalah penting, di mana dia berkaitan dengan sesuatu yang besar, yang penting juga, yaitu sumber hukum dan sumber dalil. Pertanyaannya, apakah qaid fiqhiyah bisa diakui sebagai salah satu daripada dalil hukum yang dijadikan sandaran ketika kita tidak menemukan teks, tidak menemukan ijma', tidak menemukan qiyas dalam suatu masalah? Bisakah pakai qawaid fiqhiyah saja dalam menetapkan hukum? Atau dengan ungkapan yang lain, bolehkah dijadikan kaidah fiqhiyah itu sebagai dalil syar'i untuk menyimpulkan hukum syar'i? Baik, lanjut. وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. طيب فهمتم هذه العبارة؟ Wa fi taqrir, pada keputusan yang telah dikeluarkan melalui Majallatul Ahkam Al-Adliyah, melalui majalah Al-Ahkam Adliyah, ada keputusan para ulama yang mengatakan fahukamus syara', orang-orang yang menetapkan hukum syariat, malam yaqifu ala naqlin sarih, sepanjang mereka tidak menemukan penukilan yang tegas atau dalil yang tegas, dalil naqli ya, bukan dalil akli. Dalil yang dinukilkan berarti Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil-dalil
tegas dari Al-Quran dan Sunnah, la yahkumuna bimujarradil istinadi ila wahidatin min hadil qawaid. Mereka tidak boleh menghukum dengan hanya sekedar bersandar pada salah satu dari kaidah-kaidah ini. Itu keputusan yang telah diterbitkan melalui Majallatul Ahkamil Adliyah. Ya. Jadi para penetap hukum tidak boleh hanya bersandar pada salah satu dari kaidah-kaidah ini dalam menyimpulkan hukum pada masalah-masalah yang tidak ada dalil syar'inya secara tekstual. Illa anna laha faidatan atau illa anna laha faidatan kulliyah. Kecuali bahwa memang kaidah-kaidah ini memiliki faidah yang sangat kulliyah, menyeluruh. Ma faidatuha? Faidatuha fi dhabtil masail. Faidahnya adalah dalam mempatenkan masalah-masalah. Ya, jadi semua masalah-masalah itu bisa dipatenkan dengan hukum yang bersandarkan pada dalilnya. Faman ittala'a 'alaiha minal mutali'in, maka siapa yang punya telaah terhadap kaidah-kaidah ini, yadwitul masail bi'adillatiha, dia dapat mematenkan masalah-masalah dengan hukum, dengan dalil-dalilnya. Wasairul ma'murina yarji'una ilaiha fi kulli khususin. Dan semua orang-orang al-ma'murin, ya, orang-orang yang diperintah dengan hukum, itu kembali merujuk kepada kaidah-kaidah ini pada setiap permasalahan-permasalahan yang khusus. Nah, lanjut. وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, maka setiap manusia bisa menerapkan dalam muamalah mereka sesuai dengan tepat, sesuai dengan syariat yang mulia ini, atau minimal mendekatkan, ya, setiap muamalahnya kepada tuntunan syariat. Itu minimalnya. Kalau tidak bisa tepat, ya maka mendekatkan. Baik. وقالوا أيضا في المقالة الأولى من المقدمة، وهي المادة الأولى من مواد المجلة، إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة إثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان. وقالوا يعني العلماء، وقال العلماء أيضا في المقالة الأولى من المقدمة، pada makalah yang pertama di mukaddimah kitab al-Majallah al-Adliyah tadi itu,
wa hiyal maddatul ula min mawaddil majallah. Ya. Apa yang mereka katakan? Innal muhaqqiqina minal fuqaha qad arja'ul masail al-fiqhiyah ila qawaid kulliyatin. Para pentahqiq dari kalangan para fuqaha telah merujuk banyak masalah-masalah fikih kepada kaidah-kaidah kulliyah. Kullum minha dhabitun wa jami'un li masail katsiratin. Dari setiap kaidah-kaidah itu ada dhabit dan ada jami'. Ya. Ada apa ya? Dhabit itu sesuatu yang mematenkan. Ya. Dan ada jami' yang sesuatu yang mengikat. Ya. Bagi masalah-masalah yang banyak. Wa tilkal qawaid musallamatun mu'tabaratun fil fiqhiyah. Semua kaidah-kaidah itu ya musallamah, diakui, diterima, mu'tabar, diakui pada kitab-kitab fikih. Tuttakhadhu adillata isbatil masail. Dia diambil sebagai dalil untuk menetapkan ya, masalah-masalah. Wa tafahumuha fi amr. Dan di Tes. baru start ya? Nah, Nggak ada suara. Oh, memang tidak bicara. jaringan mungkin. Posmin dulu record musik. Woi, Gufron. Apa kau Agil? Kenapa lagi potong itu Gufron? Apa? Absen tambah bare. Astagfirullah. Astagfirullah, mabar ngajak-ngajak tuh. Kuliah anu mami orang final. Ini mabar ngajak. Mabar ngajak tuh. Bagus sekali. Ada diundang Pak Koto ke anu Coto Aba tuh, mabar tuh makan bareng. Mabar ngajak-ngajak ya. Lapar kak ya. Makan bareng di rumahnya Apip. Gas. Wah itu. Lapar kak, coba kau ya, Ayo, Dok. Jangan dulu, masalahnya ini Ustaz kenapa Orang Dengkasing gitu. Dekat rumahku. Ayo, Dok. Masuk no. Jauh nih tuh kang. Bah. Ini cek nih, kesini mau kedua tuh baru kita akhir lagi. Mukalam al-hatifiyah. Subhanallah. Ini tahu kafana qabla qalil. Di mana tadi kita ini? Wa jami'u masail katsirah. Aywa. Wa tilka al-qawaid musallama mu'tabara fil kutub al-fiqhiyah. Ya. Semua kaidah-kaidah itu musallama. Ya, dia terima, mu'tabara, diakui dalam kitab-kitab fikih. Nah, dia diambil, digunakan sebagai dalil dalam menetapkan masalah-masalah. Ya. Dan difahami fi badi'il amr. Ya, secara spontanitas bisa dipahami.
Fadzikruha yujibul istisnat bil masail. Nah, disebutkannya kaidah-kaidah itu dalam kitab-kitab fikih itu mewajibkan untuk kita beristinas, ya, menjadikannya sebagai sesuatu dalil yang melapangkan hati. Bil masail, al istisna bil istinas bil masail. Kita jadikan dia sebagai istisna, pendukung dalam masalah-masalah. Wa yakunu wasilatan li taqarruriha fil azhan. Dan kaidah-kaidah itu dijadikan sebagai sarana, ya, untuk menetapkan hukum masalah-masalah itu di dalam pikiran kita. Jadi secara spontanitas ketika kita mengetahui banyak kaidah-kaidah, nah kita mengetahui banyak, maka Ya, nak pikiran panggil kau kita tadi. itu, Iyo. Nggak tahu masuk. siapa ini? Dinda. Gufron. Gufron. Masih memanggil Adinda dia. Oh, apa Nusat? Adinda siapa yang panggil? Keponakan Ustaz Dinda namanya. Oh, iya. Harus antum jelaskan itu supaya tidak mengganggu pikirannya ikhwah yang lain. Gufron. Hampir nih. Baik. Oke. Nah, sampai mana kita ini? وقال Bagian Ya, jadi هذه القواعد تكون وسيلة لتقرر المسائل في الأذهان. Dia bisa sarana untuk menetapkan, ya, masalah-masalah itu dalam benak kita. Ya, ketika kita mengetahui kaidah-kaidah, maka seolah-olah kita bisa langsung, ya, meraba, ya, ketetapan hukumnya. Itu bisa menjadi sarana. Baik, fadhal. Lanjut. وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية كما نقله عنه من هذا الحموي في غمز عيون البصائر. لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصا وهي لم يثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه. طيب، واضح هذا؟ واضح هذا ولا؟ لا مستد. نعم. وقال ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم رحمه الله في الفوائد الزينية كما نقله الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط. Tidak boleh berfatwa menurut konsekuensi daripada ad-dawabit, yaitu kaidah-kaidah, ya, li'annaha laysat kulliyatan bal aghlabiyyah. Karena ad-dawabit itu, ya, itu kaidah-kaidah itu, dia tidak bersifat kulliyah, menyeluruh, tetapi dia bersifat aghlabiyyah, dominan. Khususan wahya lam
tasbut anil imami. Ya, dia tidak ditetapkan dari seorang imam, bal istakhrajahal masyayikh min kalamihi. Bahkan kebanyakan dari kaidah-kaidah itu sifatnya istikhraj, ya, adalah upaya menyimpulkan dari para masyayikh, ya, dibawanya para imam. Mereka lah para masyayikh ini yang berupaya menyimpulkan dan mengeluarkan kaidah itu dari ungkap perkataan-perkataan para imam. Jadi bukan para imam itu yang menetapkan kaidah itu. Imam-imam mazhab maksudnya. Bukan para imam mazhab yang menetapkan inilah kaidahnya. Begini rumusnya. Ya, tapi dari mana lafaz-lafaz itu diambil oleh para masyayikh, disimpulkan berdasarkan dari ungkapan-ungkapan para imam mazhab. Sehingga dia tidak bisa menjadi dalil yang kuat untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah. Faham? Nah, Ustaz. Nah. Baik, lanjut. وقال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقاء الزرقاء ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاما استحسانية خاصة، ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء. نعم. هل فهمتم ما قاله الشيخ مصطفى الزرقاء؟ وهو يؤيد قول من قال أنه لا يجوز الاستناد للقواعد الفقهية في استنباط الأحكام فقط من دون النصوص الشرعية. فهم أنتم؟ Ma makna mustathnayat, Ustaz? Pengecualian. Jadi semua kaidah-kaidah fiqhiyah itu ketika diterapkan ada pengecualiannya. Jadi qallama takhlu ihdaha min mustasnayat.
Ya, sangat sedikit yang bisa bebas dari pengecualian-pengecualian fi furu'i al-ahkam at-tatbiqiyah. Ya, di dalam cabang-cabang hukum terapan. Haitsu anna hadhil mustasnayat kharijatun an hadhil qa'idah. Di mana masalah-masalah yang dikecualikan itu memang keluar dari kaidahnya. Dia keluar dari kaidahnya. Limadha? Lianna al-fuqaha yani yarawna anna tilka al-furu' al-mustasna min al-qaidati hiya alyaq bit-takhrij ala qaidatin ukhra. Karena para fuqaha memandang bahwa perkara-perkara yang dikecualikan dari kaidah itu lebih tepatnya, lebih layak ya, untuk dikeluarkan pada kaidah yang lain. Ya, mestinya dia di kaidah yang lain, bukan di kaidah yang. Nanti kita pelajari bagaimana itu mustasnayat dari setiap kaidah. Ada mustasnayat, pengecualian-pengecualian. Dia tidak masuk di kaidah ini. Ya. Au annaha tastad'i ahkaman istihsaniyatan khassah. Atau karena masalah itu menuntut adanya hukum yang lain, yang lebih tepat. Hukum khusus yang lebih tepat. Ya, yang lebih baik. Wa min thamma lam tusawwigh al-majallatu an yaqtasir al-qudatu fi ahkamihim ala al-istinadi ila syai'in min hadhihi al-qawa'id al-kulliyah faqat duna nassin akhar. Oleh karenanya dalam majalah Al-Adaliyah ya tidak dipandang layak ya, dijelaskan di situ dalam majalah Al-Adaliyah tidak dipandang layak ya. Seorang qadhi itu membatasi diri, mencukupkan diri dalam menetapkan hukum dengan hanya bersandar pada kaidah-kaidah kuliah saja. Dunan nas, tanpa adanya nas. Maksudnya di situ Al-Qur'an dan Sunnah. Baik dalil nas itu khas atau am, khusus atau umum. Yashmalu bi umumihi al-hadisah al-maqdi fiha. Di mana keumuman nas itu mencakup peristiwa yang ingin diputuskan. Jadi seorang qadhi itu harus tetap menggunakan dalil nas, bukan hanya sekedar kaidah fiqhiyah dalam merumuskan hukum suatu masalah. Ya, itu tidak dipandang layak. Itu tidak layak bagi seorang qadhi hanya bersandar pada kaidah fiqhiyah dalam memutuskan hukum pada suatu masalah tanpa adanya dalil nas. Baik itu dalil nas yang bersifat umum mencakup masalah yang hendak dia putuskan atau memang yang bersifat khusus. Idzan hadhihi al-qawaid al-fiqhiyah innama hiya dasatir, dustur. Jadi kaidah-kaidah ini hanya semacam panduan saja. Dustur, dia panduan. Litafqih, untuk memberikan pemahaman fikih. La nusus lil qada, bukan teks-teks untuk memutuskan hukum. Faham? Faham? Ini pendapat Syekh Mustafa Az-Zarqa. Faham antum ini? Naam, Ustaz. Ya, oke. Lanjut. فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد لا يسوغ لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين. فهذه النقول, semua apa yang kita nukilkan dari perkataan para ulama tadi ini, wa amsalu dan yang serupa dengannya, tufidu, memberikan kita manfaat, annahu la yasughu i'tibarul qawaidil fiqhiyah adillatan syar'iyyah, bahwa tidak layak ya, mengakui al-qawaid al-fiqhiyah sebagai dalil syar'i listinbatil ahkam, untuk
menetapkan kesimpulan hukum karena dua alasan. Lisababain. Kenapa qawaid fiqhiyah tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i di dalam menyimpulkan ketetapan hukum? Itu dua alasannya. Yang pertama, alasan yang pertama. الأول أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع. Faham ini kan? Faham ini? Anna hadhil qawaid innama hiya thamratun lil furu' al mukhtalifah. Dia hanya sekedar buah dari cabang-cabang yang banyak dan beragam. Wa innama hiya jami'un wa rabitun laha. Wa jami'un wa rabitun laha. Dia hanya sekedar jami, pengikat, ya, pengumpul, yang mengumpulkan, yang menyimpulkan bagi semua furuk-furuk yang berbeda-beda itu. Walaysa minal ma'quli an yuj'ala ma huwa samrah wa jami' dalilan. Dan tidak masuk akal kalau buahnya itu, ya, atau sesuatu yang mengumpulkan itu hanya jadikan dalil untuk menyimpulkan suatu hukum dalam furuk. Dia bukan asal, bahkan dia bukan fara', dia hanya buah. Nah, maka tidak layak dia jadikan sumber untuk menetapkan kesimpulan hukum. Baik, yalla. الثاني أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثنات، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسا على المسائل الفقهية المدونة. نعم أستاذ. Baik. Jamil. Mana tadi? Yang kedua, anna mu'zama hadhihi al-qawaid, bahwa kebanyakan daripada kaidah-kaidah ini la takhlu 'anil mustasnayat, kama qulna qabl ini sabiqan, atau kama qalahu Syekh Mustafa Az-Zarqa, dia tidak terlepas dari banyak pengecualian. Faqad takunu al-mas'alatul mabhus an hukmiha min al-masail al-furu' al-mustasna. Boleh jadi masalah yang sedang dirumuskan, dicarikan hukumnya ini adalah masalah-masalah yang justru dikecualikan dari hukum, dari kaidahnya. Bagaimana mungkin kita menggunakan kaidah itu padahal masalahnya adalah masalah mustasna, pengecualian dari yang dikecualikan dari kaidahnya sendiri, keluar dari kaidahnya. Maka ketika Anda menetapkan hukum berdasarkan kaidahnya padahal masalahnya adalah masalah mustasna, keliru. Walidzalika la yajuzu bina'ul hukmi ala asas hadil qawaid. Oleh karena itu tidak boleh membangun hukum berdasarkan pada kaidah ini. Wala yasu takhriju ahkamil furu' 'alaiha, dan tidak layak, tidak dipandang layak untuk mengeluarkan suatu hukum hukum-hukum furu' berdasarkan kaidah-kaidah itu. Karena boleh jadi ya masalah yang kita carikan hukum melalui kaidah itu justru masalah yang dikeluarkan dari kaidah itu, tidak berlaku dalam kaidah itu sendiri. Walakinnaha tu'tabar syawahid musahibah lil adillah. Akan tetapi kaidah-kaidah itu diakui sebagai syawahid, ya, sebagai penguat saja, saksi yang
membersamai dalil yusta'nasu biha fi takhrijil ahkam. Ya, kita manfaatkan dia sebagai penguat, yang penenang hati, ya, untuk mengeluarkan suatu hukum lil waqa'il jadidah, untuk peristiwa-peristiwa yang baru, qiyasan 'alal masail fiqhiyatil mudawwanah, ya, sebagai qiyas, ya, terhadap masalah-masalah fikih yang sudah tertulis. Ya. Hakadha qalu, demikian itulah ya mereka katakan. Demikian itulah mereka katakan. Wa aqul, sementara aku ya mengatakan, nah, fadhal. Wa aqulu hadha alladhi qaluhu la yu'khadhu ala itlaqihi haythu innal qawa'id al-fiqhiyyah تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولا ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانيا. Baik. Nampaknya sahibu al-kitabi, man sahibul kitab? Syekh Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. Muhammad Sidqi. Aywa, Syekh Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad atau Abu Al-Harith Al-Ghazzi. Baik. Apa beliau katakan? Mada qala? Apa yang beliau katakan di situ? Beliau berbeda dengan apa yang dinukilkan dari ulama-ulama sebelumnya, bahwa tidak boleh menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai landasan dalil untuk menyimpulkan hukum. Hadzal ladzi qaluhu la yu'khadh ala itlaqihi. Ini yang mereka katakan tidak boleh diambil secara mutlak. Haitsu innal qawaid al-fiqhiyah takhtalifu min haitsu usuliha wa masadiriha awalan. Yang pertama, karena kaidah-kaidah fikih ini berbeda-beda dari sisi sumber pengambilannya, asalnya dan sumber pengambilannya. Ada kan di antara kaidah-kaidah yang sebelumnya kita bahas, itu justru bersumber dari Al-Quran secara langsung, makna dan lafaznya. Alis kadzalika, ada yang bersumber dari hadis secara langsung, makna dan lafaznya. Itu yang pertama. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, itu yang dinukilkan tadi, yang kesimpulannya bahwa tidak boleh menjadikan al-qawaid al-fiqhiyah ini sebagai dalil dalam menyimpulkan hukum, itu tidak bisa diambil secara mutlak. Alasannya, innal qawaid al-fiqhiyah takhtalif min haitsu usuliha wa masadiriha awalan, thumma min haitsu wujudi dalil ala hukmi al-mas'alah al-mabhus anha thaniyan. Kemudian dari sisi yang kedua, keberadaan dalil untuk hukum masalah yang diteliti. Ya, kalau memang tidak ada dalilnya, ya, maka harus menggunakan kaidah itu. Baik. فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون مبنيا على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنيا على دليل شرعي من أدلة المعتبرة عند العلماء كالإجماع والقياس. Baik, أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. طيب،
فإذا كانت القاعدة نصا قرآنيا كريما فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق. فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلا شرعيا معمولا به ولا يجوز تقديم غيره عليه؟ Apakah setelah Al-Quran itu jadi kaidah, lalu dia tidak boleh jadi sumber penetapan hukum? Kan tidak demikian adanya. Alaysa kadzalika? Allah Ustaz. Antum faham ini ya? Antum faham ya? Hal fahimtum hadhihi al-faqrah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. مثال contohnya وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية أصبحت قاعدة كلية أو أقل شيء جرى مجرى القواعد الكلية. Dia berlaku sebagai kaidah kuliah. فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد ماذا؟ يفيد حل البيع وحرمة الربا وهو في نفس الوقت يصلح أن تكون قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة وتشمل مسائل الربا المتعددة كما يستثنى منها بعض أنواع البيوع المحرمة وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما التخريج. فهل لا يجوز أن يجعل هذا النص دليلا شرعيا يستخرج أو يستخرج منه al-ahkam li furu'il masail? Tidak bolehkah kita jadikan teks ini sebagai dalil untuk menyimpulkan atau mengeluarkan hukum-hukum dari furu'? Likauni nasi asbah qaidatan fiqhiyatan, hanya karena nas ini sudah jadi kaidah fiqhiyah, ya, kan tidak begitu. Wa minas sunnati masalan hadis la darara wa la dirara. Ini teks hadis. Hada nassul hadis. Nassu qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa asbaha qaidatan fiqhiyatan. Wa hadis al-kharaj bid-daman wa hadis al-bainatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'a 'alayhi wa ghairuha katsir. Innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha. Fahadhihi adillatun syar'iyyatun وفي نفس الوقت قواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى والزمان وإلزام القضاء بها. ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص شرعية. Nah, boleh jadi para fuqaha yang telah menyusun majalah al-adliyah itu tidak luput dari apa yang saya maksudkan ini, bahwa di antara kawaid-kaid fiqhiyah itu ada yang sumbernya langsung dari teks dalil. Ya, seperti yang telah dicontohkan. Mereka tidak luput dari memperhatikan itu. Haitsu qalu, kenapa kita mengatakan dia tidak luput? Ya, tidak lalai dari apa yang kita maksudnya. Mereka mengatakan fa hukamus syar'i ma lam yaqifu ala naqlin sarih. Nah, para penetap-penetap hukum syariat itu sepanjang mereka tidak menemukan dalil naqli yang sarih, yang tegas, fala'allahum asyaru bidzalika, ya, boleh jadi mereka mengisyaratkan
pada kalimat naqlin sarih itu, tilkal qawaid allati hiya fil asli nususun syar'iyyah. Kaidah-kaidah yang pada dasarnya dia adalah merupakan teks syariat. Maka ketika falamma waqafu ala naqlin sarihin yajuzu lahum madza istinbatul ahkam wa isdarul fatwa. Kalau mereka sudah menemukan dalil yang sarih, teks yang sarih, maka mereka boleh menetapkan hukum dan mengeluarkan fatwa. Wa kadzalika ma asyara ilaihi al-ustadz Az-Zarqa maddallahu fi umrihi fil khairi, ya, rahimahullah, ya, Ustaz Mustafa Az-Zarqa sudah wafat. ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام، ولكن الإجمال هنا موهوم والتفصيل مطلوب. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Az-Zarqa juga, ya, dalam nukilan tadi itu. Oleh karenanya majalah Al-Hukmiyah tidak memandang layak, ya, seorang qadhi itu mencukupkan diri dalam menetapkan hukum dengan bersandar pada satu pun dari kaidah-kaidah kuliah itu saja, fakat, tanpa adanya nas akhar. Sementara ada di antara kaidah-kaidah itu yang merupakan nas. Jadi kalau sudah ada nas, yajuzu lil qudati an yastanida ilaiha, an yusdiru al fatwa binaan 'alaiha, walakin al ijmal huna mawhum wat tafsilu matlub. Ini penyebutan ini secara umum ini membuat orang bingung, maka mentafsilnya itu adalah sesuatu yang dituntut. Tafsil, jika kaidah-kaidah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lafaz dan maknanya harus ditafsil. Ini boleh menjadi standar, boleh menjadi dalil untuk mengeluarkan hukum. Manakala kaidah-kaidah itu, ya, jadi tidak boleh disebutkan secara mujmal, secara general. Semua kaidah tidak boleh dijadikan dalil. Bagaimana kalau kaidahnya itu bersumber dari nas secara tegas, lafaz dan maknanya? Ya tentu saja boleh. Ya, maka harus ditafsil. Ya, adapun kaidah-kaidah yang hanya bersumber dari ungkapan-ungkapan kalimat para imam yang disimpulkan menjadi kaidah, maka itu ya tidak boleh menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum. Faham maksudnya antum? Faham? Nah, insyaallah Ustaz. Fattafsilu matlubun. Fattafsil matlub. Karena al-ijmal mauhum. Karena menyebutkannya secara mutlak itu membuat orang bingung. وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد مما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع. Adapun apa yang disebutkan pada makalah yang pertama di mukaddimah kitab yang dinukilkan oleh Al-Hamawi dari Ibnu Najim, bahwa dalam kitab Al-Fawaid Az-Zainiyah, maka itu umum. Itu bersifat umum. Tidak boleh seorang mufti berfatwa
hanya berdasarkan pada konsekuensi dari kaidah itu. Wa mimma yanbani ala adillatin wadihah, dan di antara kaidah-kaidah yang terbangun di atas dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma adalah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, ad-darar yuzal, al-umur bimaqasidiha, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Wa amsalu hadhil qawaid fahiya tushbihu al-adillah. Tushbihu al-adillah. Wa quwwatuha biquwwatil adillah al-mu'tamada 'alayha. Fala yumna' min al-ihtikami ilaiha. Dan di antara kaidah-kaidah yang terbangun di atas dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma, ini kaidah 4 ini. Al-yaqin la yazul bisyak, ad-darar la yuzal, al-umur bimaqasidiha, dan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kaidah-kaidah ini tushbihul adillah. Ini mirip dengan dalil. Mirip dengan dalil. Al-umur bimaqasidiha umpamanya. Ini persis dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini persis dengan sabda Rasulullah fi ar-rajul alladhi yusalli wa lam yadri kam shalla min ar-raka'at. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatraha asy-syak wa yabni 'ala al-yaqin. Ya kan? Seperti itu. Nah, hiya tushbihu al-adillah. Ini mirip dengan dalil. Wa quwwatuha biquwwatil adillatil mu'tamada 'alaiha, dan kekuatan makna daripada kaidah-kaidah ini sama dengan kekuatan dalil-dalil yang dijadikan patokan. Fala yumna min al-ihtikami ilaiha, maka tidak tercegah, tidak terlarang ya, untuk menjadikan dia sebagai standar dalam menetapkan hukum. Wa amma idza kanat al-qa'idah mabniyyah ala dalilin syar'iyyin min al-adillati allati اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولا إلى الأدلة المتفق عليها. Adapun jika kaidah-kaidah itu terbangun di atas dalil syar'i, di antara dalil yang diperselisihkan ya, di dalam mengakuinya, maka wajib rujuk pertama kali kepada dalil yang diakui, disepakati. Faida wujidal hukmu bi ahadiha yusta'nasu bil qaidati wa la yuhkam biha. Kalau ditemukan hukumnya dengan salah satu daripada dalil-dalil yang muttafaq yang diakui itu, maka yusta'nasu bil qaidah. Boleh kita beristinas dengan al-qaidah. Ya, sudah ketemu hukumnya dengan dalil-dalil yang sudah disepakati, maka boleh setelah itu pakai kaidah sebagai istisna, istinas ya, yang membuat hati ini lebih lapang, lebih kuat menetapkan hukum itu. Wala yuhkam biha, dan tidak dihukumi berdasarkan kaidah itu semata. Wa illa nazara ila ad-dalil alladhi buniyat alaihi al-qaidah. Kalau tidak juga ditemukan dalil-dalil yang lain selain daripada kaidah itu, maka ya, dilihat dalil-dalil yang kaidah itu terbangun di atasnya. Fa in amkana i'ta' al-mas'alah hukman bimujibihi inda man ya'tabirunahu dalilan kana biha wa atubiratil qaidatu dalilan tabi'an yusta'nasu bihi. Kalau bisa disimpulkan dan diberikan hukum tertentu dengan konsekuensi, berdasarkan konsekuensi daripada dalil-dalil yang di atasnya dibangun kaidah itu tadi, ya, maka ya, kana biha, hukum itu dengan dalil-dalil tadi itu. Dan nanti kaidahnya ini sebagai dalil penguat saja. Kaidahnya itu menjadi dalil penguat. Amma min haitsu adami wujudi dalilin syar'iyyin li mas'alatin bi'ainiha aw nassin fiqhiyyin aw dalilin usuliyyin
ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها فحينئذ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلا شرعيا يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه. Adapun jika tidak ditemukan lagi dalil syar'i untuk masalah-masalah tertentu, limas'alatin bi'ainiha, atau tidak ada teks fikhi, atau tidak ada dalil usul, sementara ditemukan suatu kaidah yang mencakup masalah tersebut, maka dalam kondisi itu, apakah kaidah fikhiyah itu bisa dijadikan sebagai dalil syar'i yang mungkin kita jadikan patokan dalam berfatwa dan menetapkan hukum? Nah, ini pertanyaan. Ini masalah. Qultu sabiqan, innal qawaida al-ijtihadiyyah istanbataha al-ulama al-mujtahiduna min ma'qulin nususi wal qawaidil 'ammati lisyari'ah. Sesungguhnya ini ambil kaidah-kaidah yang sifatnya ijtihadiyah yang diistimbat oleh para ulama al-mujtahidun dari apa yang mereka pahami dari nas-nas dan kaidah-kaidah umum syariat, atau binaan ala maslahatin ra'auha, atau berdasarkan atas kemaslahatan yang mereka pandang, au binaan ala urfin i'tabaruhu, atau berdasarkan pada urf yang mereka akui, au binaan ala istiqra'in istaqra'uhu, berdasarkan pada hasil istiqra' yang mereka usahakan, fa'ala man ta'arrada limithli hadhihi ala janib min al-wa'yi wal idraki wal ihata bil qawaidil fiqhiyah, maka siapa saja yang menemukan masalah-masalah seperti ini, hendaknya dia berada pada kondisi yang memadai, kondisi yang cukup, ya, paham, mengerti al-wa'i wal idrak, paham, mengerti, mengetahui, menguasai al-qawaid al-fiqhiyah. Dia harus berada pada kondisi yang sangat amat mumpuni, ala janibin kabir. Dia harus berada dalam kondisi yang sangat mumpuni dalam penguasaan, pengetahuan terhadap kaidah-kaidah fiqhiyah. Wa ma buniyat alaihi kullu qaidatin ustumbitat minhu, dan dia harus mengetahui apa dia atas atau apa kaidah itu dibangun, atau kaidah itu diambil diistimbat dari mana. Wa ma yumkinu an yustasna min kulli qaidatin hatta la yandarij tahta al-qaidati mas'alatun yuqta au yuzan khurujuha anha. Dan tidak mungkin dikecualikan dari setiap kaidah itu sehingga dia tidak lahir dari bawahnya kaidah, dari bawah kaidah itu masalah yang bisa dipastikan atau diduga, ya, dia keluar dari kaidah tersebut. Wa amma i'tilaluhum bi anna al-qawaid al-fiqhiyah samrah, adapun alasan mereka, ya, yang mengatakan la yajuzu al-istinad ila al-qawaid al-fiqhiyah fi istinbatil al-ahkam asy-syar'iyyah fi furu'i al-masail al-fiqhiyah al-ijtihadiyyah, ya, likauniha samratan lil ahkamil far'iyyah al-mukhtalifah wa jami'a laha
لا يصح أن تجعل دليل الاستنباط أحكام هذه الفروع. Adapun alasan mereka mengatakan bahwa ini kan kaidah-kaidah ini kan cuman buah daripada hukum-hukum far'iyah yang bermacam-macam. Dia hanya sekedar jami', ya, penyatu bagi semua hukum-hukum far'iyah yang berbeda-beda. Dia hanya sekedar jami' ini. Kaidah ini semacam ikatan saja, ya, yang mengumpulkan semua masalah-masalah yang berbeda-beda. Sehingga dia tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil dalam menyimpulkan hukum untuk masalah-masalah furu'. Saya katakan, inna kulla qawaidil ulumi inna ma buniyat ala furu'i hadhil ulum wa kanat samratan laha. Semua rumus-rumus ilmu apa saja hanya saja dibangun di atas cabang-cabang dari ilmu itu sendiri. Dan rumus-rumus itu buah daripada ilmu itu sendiri. Wa aqrabu misalin lidzalik qawaidul usul. Ya, contoh terdekat dari hal tersebut adalah kaidah-kaidah usul. Wa khassatan 'inda al-Hanafiyah, khususnya dalam mazhab Hanafiyah. حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين. ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. Ini khususnya dalam mazhab Hanafiyah, di mana kaidah-kaidah itu diistimbat, ya, dari hukum-hukum masalah-masalah far'iyah yang dinukilkan dari imam-imam terdahulu. Sementara tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi kita untuk bersandar, berpatokan pada kaidah-kaidah tersebut untuk menetapkan hukum-hukum dan menyimpulkan. Wa kadzalika qawaidul lughal arabiyyah. Nah, demikian juga contohnya kaidah-kaidah bahasa Arab. Allati istanbataha ulama'ul lugha min khilali ma nataqa bihil Arab. Ya, di mana kaidah-kaidah bahasa Arab itu diistimbat oleh para ulama lugha itu dari ucapan-ucapan orang-orang Arab, para fusaha terdahulu. Qabla an tashuba alsinatuhumul ajama wal lahan. Sebelum lisan-lisan mereka itu ternodai oleh al-ajama wal lahan. Ya. Ternodai dengan bahasa-bahasa non-Arab, ya. Dan ternodai oleh kekeliruan bahasa. Wahia al-qawaid allati yustanadu ilaiha fi istinbati ahkamil lugha wal bina 'alaiha. Nah, sementara kaidah-kaidah itu dijadikan patokan di dalam mengistimbat hukum-hukum bahasa, ya, dan dijadikan standar yang dibangun di atasnya hukum-hukum terkait dengan bahasa itu sendiri. Ya, kebanyakan kaidah-kaidah itu, ya, kaidah mustanbatah min kalami al-fusaha, dari ucapan-ucapan orang-orang yang fasih di masa yang lalu. Walam yaqul ahadun inna hadhihi al-qawaid la tasluh li-istinbati ahkamil arabiyyah li'annaha thamra lil furu'il juz'iyyah. Dan tak seorang pun yang mengatakan bahwa kaidah-kaidah bahasa ini tidak cocok, tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil menyimpulkan hukum-hukum bahasa Arab. Hanya karena dia adalah semacam buah saja daripada cabang yang sifatnya juz'iyah. Ini bantahan, ya, yang layak jadi standar hukum, standar dalil untuk menyimpulkan hukum karena dia hanya buah. Taib, amma ihtijajuhum bi anna al-qawaid al-fiqh kasiratun kasiratul mustasnayat fayumkinu an yustanbata hukmul mas'alati min qa'idatin wa takun kharijatan wa mustasnatan
عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق. وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام قال الاستدلال هو محاولة الحكم جهة القواعد من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان قال القاعدة الثانية أصل النافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بأدلة العقل خلافا للمعتزلة وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن ضرة فيصبحها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال يعلم ما يصحبه الوجوب أو يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة والله أعلم. من المسألة السادسة من المقدمة السادسة. إن شاء الله سيد. فهم يا؟ طيب قبل أن نختم الدرس نفتح مجالا لكم للأسئلة لمن كان لديه سؤال حول ما قرأناه وإلا فنختم الدرس استعدادا للذهاب إلى المسجد. لا يوجد سؤال؟ لا يوجد؟ كل شيء مفهوم أو كل شيء مفهوم؟ sudah ya. Idzan ya ikhwanna barakallahu fikum ashkurukum ala husni mutaba'atikum lid-darsi nuba akhir mawdu'in akhadna ma'a safhat al-kitab wa yaktuba fi kashf al-hudur thumma yursiluhu fil majmu'ah. Baik, subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah. Hadir semua tak? Hadir. Hadir semua hadir. Mana? Pip. Resen. Pip. Makanya belum selesai rekod. Baru keluarkan terputus. Apa-apa?